Hai, ayo kita mandi uang, hai. Oi, mandi uang di mana? Di sini lah, pakai uang kita nih yang banyak. Wis, kamu keluarin semua. Tuh, lihat. Coba kita mandi. Ya. Yuk. Wis. Wih. Banyak banget. Wah, makin banyak nih uang Iya. kita. Gimana celenganmu? Celengku udah mulai penuh nih. Ya kan? Oh iya betul. Coba kalau punya kamu celengannya. Tuh. Wah, bunyinya sedikit berarti udah penuh. Iya, Terus bentar lagi udah mau penuh. Terus bergerak logamnya. Iya. Wah, ini kita masukin dulu. Masuk. Wih, Iya. udah dengerin bunyi kelincingnya. Yes. Wis. Lagi. Asik. Tabung, tabung, tabung yang banyak. Lama-lama kita jadi kaya. Asik. Wih. Kalau kaya nggak usah mikirin lagi ke restoran tuh harga makanannya berapa. Kita mau beli handphone sendiri. Iya. Kalau ke restoran mah nggak lihat lagi sebelah kanan, tapi lihatnya sebelah kiri, menunya dong. Oh iya bener, harganya nggak penting ya karena kita Iyalah. kaya raya. Masukin lagi biar bunyi. Iya. Asik. Asik. Wih. Wih, seru amat nih kalian berdua. Iya, ya ampun. Kalian tahu aja kita lagi rame-rame mandi uang. Lihat. Mandi uang, gaya banget istilahnya. Iya nih uang kami banyak, kumpul-kumpul dikit-dikit. Lama-lama jadi puncak gunung, masa jadi bukit? Puncak gunung Iya. Jaya Wijaya. Oh iya benar-benar. Himalaya. Waduh, kalian ini rajin nabung ya. Bagus ya, rajin nabung. Ini buat siapa nih uang? Ya buat kita lah. Pertanyaan yang aneh Kak Ivan ini. Kita nabungnya buat kita tuh. Masa ditabung buat orang lain? Capek lah kita. Kalau Kak Ivon Kak Antoni nabung, ada loh yang buat orang lain. Iya. Nggak cuman buat diri sendiri, tapi juga ada yang kita siapkan untuk orang lain. Ya gitu sih udah sepakat Sukri enggak ya? Enggak lah. Enak aja kita yang nabung susah-susah, dia yang nikmatin. Loh, emang kenapa? Kalian jadi nabung kenapa? Karena kita ingin menjadi orang kaya. Iya betul. Dan kalau kita sudah jadi kaya raya, maka kita akan menjadi terkenal. Iyalah, rich and famous. Iya betul. Coba Kak Ivon dan Kak Antoni kalau sering nonton TV atau baca koran. Ya, Itu kan Sukri, kamu setuju nggak? Kamu juga ada baca sama aku. iya. Orang-orang yang terkenal itu orang-orang kaya loh. Dan bahkan setiap tahun itu namanya itu selalu muncul di daftar orang terkaya di dunia. Oh iya? Iya betul. Bahkan setiap majalah terkenal menghitung harta-harta mereka loh diumumkan. Iyalah, kita mau masuk majalah itu. Jadi cita-cita kalian mau jadi orang kaya? Betul sekali. Loh, katanya Sukri mau jadi dokter. Iya, Hai juga katanya mau jadi pilot. Betul juga sih. Iya betul juga. Tapi kalau aku misalnya mau jadi dokter, aku akan menjadi dokter yang kaya dan terkenal. Dan aku di pilot yang kaya raya juga terkenal. Asik kan, komplit. Iya, nggak mau aku jadi dokter yang miskin, nggak ada duitnya. Buat apa aku susah-susah sekolah, tapi ujung-ujungnya nggak kaya. Makanya dari sekarang kita mesti jadi orang kaya. Uang yang terpenting dalam hidup ini. Oi. Kaya raya harus terjamin. Aduh. Nih ya, Kantoni kasih tahu. Memang setiap kita itu membutuhkan uang untuk hidup. Ya nggak, Kak Ivon? Iya bener, Kak Ivon sama Kak Antoni juga kalau nggak ada uang, ya sekarang pusing. Aduh, nih kasih makan anak bagaimana? Aduh, ini mau beli sabun aja nggak punya uang. Emang uang itu perlu. Betul, uang itu perlu untuk kebutuhan hidup. Dan Kantoni yakin setiap manusia itu membutuhkan yang namanya uang.
Cuman masalahnya gini nih. Kalau kamu misalkan sudah menjadi kaya, sudah terkenal, terus buat apa? Nah, buat apa ya? Hmm, Ya buat dibangga-banggain lah. iya, buat cari ketenaran biar terkenal kan di seluruh dunia. Oke, misalkan kalian sudah terkenal gitu ya. Tapi kalian tahu nggak? Coba kalian perhatikan. Berapa lama orang itu terkenal? Hmm, Ya kadang sebentar juga ya. Kalau yang di majalah itu yang kamu tadi cerita di TV, orang yang kaya diwartakan, sama apa ada yang beda? ada yang beda sih, ada yang turun. Ya kadang ada Tiba-tiba yang turun. tiba-tiba ada anjlok ke sedunia nomor 121 gitu, padahal tadinya dia ketiga gitu. Iya, gara-gara perusahaannya rugi ya. Oh, ya. Berarti kalau gitu, gimana tuh? Penting nggak tuh? Apa nomor 1 kita punya cita-cita menjadi kaya? Ya haruslah. Iya sih, kalau kita nggak punya uang susah Kak Ivan kan Tony. Iya betul, memang susah. Tapi ingat, di dunia ini ada hal yang jauh lebih penting dari kekayaan dan juga ketenaran. Iya, Kak Ivon, Kak Antoni jadi sedih loh. Ditanya cita-cita kalian apa, jawabannya mantep banget menjadi orang kaya. Itu bukannya salah, tapi itu bukan yang utama. Ada hal yang lebih baik lagi untuk bisa dijadikan cita-cita. Emang salahnya apa? Kak Ivon bilang nggak salah. Cuman kalau kita jadi kaya, punya uang banyak, itu tuh bonus, bukan tujuan utama dalam hidup ini. Iya, kekayaan tuh nggak boleh menjadi tujuan yang terutama dalam hidup kita. Ya, kenapa? Karena kekayaan itu tuh, sifatnya tuh nggak tentu ya. Ya, terus jahat banget kan uang itu. Ingat nggak kan Tony kisah di Alkitab? Gara-gara dia mengumpulkan harta, dia sampai nggak mau ikut Tuhan Yesus. Saking dia banyak hartanya, sampai dia bercita-cita tidur di lumbung uangnya. Iya. Bener-bener di dalam hatinya tuh nggak ada Tuhan, nggak ada keinginan untuk mengenal Tuhan. Semua makin mementingkan diri sendiri, makin tamak. Iya, itu orang yang pengharapannya hanya kepada kekayaannya saja. Ya juga ya, aku ingat nggak tuh cerita sekolah minggu? Ya itu perumpamaan Tuhan Yesus tuh. Iya, ya kan? Nih, Kak Antoni bacakan nih. Ini dari nasihat Rasul Paulus kepada suratnya untuk Timotius nih. Dia bilang gini, di 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Nah, jadi Rasul Paulus kasih tahu kepada Timotius, ya, hey Timotius, kamu ingetin nih kepada orang-orang kaya, dan bahkan dikatakan di dunia ini. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan in this world, ya, atau ada juga yang mengatakan pokoknya tentang di dunia ini. Jadi kekayaan itu ya hanya di dunia ini aja. Kekayaan itu nggak akan kita bawa setelah kita mati. Oh, berarti ya udah kita nggak usah nabung lagi lah, udah lah. Itu juga salah. Maksud Kak Iyalah. Ivon bukan itu. Nih, kenapa Rasul Paulus kasih tahu kepada orang kaya? Karena kecenderungan manusia itu ketika dia sudah memiliki segala sesuatu, kemudian dia itu menjadi tinggi hati. Nah, sebenarnya itulah masalahnya. Masalahnya tuh hatinya. Jangan sampai hati manusia itu hanya berpegang kepada pengharapan, hanya berpegang kepada kekayaan, tetapi lupa kepada pengharapan yang sejati, yaitu Tuhan. Benar-benar tadi aku sama Sukri sih udah merasakan uang banyak, tapi kok kayak pengen nambah lagi, terus kayak banyak kan siapa? Banyak aku betul banyak Sukri kayak gitu. Iya, pasti kita juga suka banding-bandingin ya. Nah iya ya. Makanya itu kekayaan atau uang itu berbahaya kalau kita tidak
menggunakannya, tidak menyimpannya dengan bijaksana. Ya bahaya juga ya kalau uang itu untuk hati kita. Apalagi kita yang cinta uang. Waduh, kita bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Bahkan sampai menyakiti hati orang lain ya. Iya, tadi Kak Ivan Kak Antoni bilang mau dikasihin ke siapa, kita nggak kepikir mau memberikan kepada orang yang nggak mampu ya, hanya buat diri kita sendiri. Nah, betul. Bukan hanya membuat orang menjadi tinggi hati, tetapi membuat orang lupa kepada Tuhan. Dan juga lupa kepada sesamanya. Makanya Paulus di ayat 18 dia bilang, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Nah, jadi apa yang harus mereka lakukan dengan kekayaan yang itu pun adalah milik Tuhan, pemberian Tuhan? Ya, mereka belajar untuk mengatur hatinya supaya tidak melulu tentang kekayaan, tapi belajarlah untuk berbagi, berbuat baik, ya, kaya dalam kebajikan. Jadi dia ingat bahwa kekayaan dia itu adalah milik Tuhan yang juga harus dibagikan kepada sesama yang membutuhkan. Nah, jadi cara ngetesnya nih, kalau kita udah terpaut sama uang, bangun tidur ingatnya uang, Ya betul. siang uang, sore uang, malam uang, mau tidur malah mikir uang lagi, gimana supaya tambah Waduh. banyak. Ya benar juga ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu pasti dihitung dulu, rugi apa enggak nih, nanti balik apa enggak nih, dibayar apa enggak nih. Iya, Sama iya. kayak kita tadi dong kita ya. Kita udah susah-susah sekolah dokter, ujung-ujungnya mau menjadi orang yang kaya. Ya itu salah, sebetulnya salah. Tujuannya itu menjadi dokter itu bukan untuk kaya, tetapi kamu menggunakan keahlianmu itu untuk menolong orang lain. Kalau mau kaya usaha aja, dagang kek, Betul. apa gitu. Aduh, betapa menyedihkan gitu ya. Kalau bukan hanya dokter gitu ya, tapi banyak profesi yang hanya mementingkan uang. Berarti kita mesti itu tuh satu poin bagus tuh. Apa? Kita mesti kaya dalam kebaikan, kebajikan. Berarti kita mesti banyak berbagi. Betul nggak? Betul, banyak memberi dan membagi. Iya. Nah itu istilahnya kaya dalam kebaikan. Itu yang harus kita raih, jadi tujuan hidup kita. Iya. Dan mungkin bagi sebagian orang, aduh ngapain kamu kasih gitu ya. Aduh ngapain sih kamu memberi, ngapain kamu ingat orang lain. Kamu juga perlu, orang lain juga belum tentu ingat kamu. Nah biasanya orang begitu. Ya. Nah, kalaupun orang yang kita bantu nggak mengingat kita, nggak masalah. Karena tujuan kita melakukan kebaikan itu, ingat, bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi karena kita tahu apa yang kita punya ini adalah milik Tuhan. Dan kita nggak boleh terus-menerus menggenggamnya. Oke deh, Sukri. Iya. Sekarang uang kita kan udah banyak banget nih. Heeh. Celenganku yang penuh tuh udah ada Kak Ivan di situ di lemari. Iya makanya ini cadangan yang baru kan. Iya, udah mau penuh juga. Ya mau berbagi atau gimana nih? Yalah, ada yang kita tabung, ada juga yang kita kasih berbagi. Nah itu bijaksana. Betul. Nggak melulu, wah karena kita punya uang, oh kita harus berbagi gitu ya. Sampai mungkin akhirnya lupa kebutuhan kita. Mungkin kita juga perlu sesuatu atau kita ingin beli sesuatu dari uang tabungan kita itu. Kebayang lucu loh, kita berbagi sampai uang kita habis, terus kita minta sama orang lain, minta makan dong, kita nggak punya uang. Nah, itu nggak- iya ya. itu Masa nggak begitu, nggak bijak juga. Iya. Ya, jadi pokoknya mari kita ingat kita hanya tinggal kita itu tinggal di dunia yang sementara. Ya. Semua yang kita punya itu adalah titipan Tuhan. Dan jangan sampai apa yang kita punya membuat hati kita itu tinggi hati, merasa hebat, merasa lebih baik dari orang lain. Sampai akhirnya kita lupa sama Tuhan. Tapi biar kita ingat bahwa kita harus berpegang, berharap sama Tuhan. Ya. Dan mari kita kaya dalam kebajikan. Oke. Ayo kalau gitu sekarang jangan masukkan uang itu, keluarkan. Kita bagi kepada orang-orang
di sono no. Yang Siap. perlu tuh. Oke. Ya udah, Sukri keluarin lagi uangnya. Ayo keluarin. Wah, udah nih, keluarin. Kita hitung dan kita akan bagikan kepada orang yang membutuhkan. Oke, kita harus kaya dalam kebajikan. Ya, supaya kita kaya dengan sukacita. Betul.